Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial pembuatan toko online dengan coding Nitr 4. Sebelumnya kita sudah membuat ataupun menginstal framework CI 4 dan juga sudah membuat autentikasi user dengan Ion Out. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memasang template admin LTE versi terbaru, versi 3, untuk dijadikan template admin tampilan admin panel pada toko online yang kita buat. Nanti teman-teman bisa download sendiri untuk admin LTE-nya di adminlte.io. Versi terbaru udah dirilis versi 3, tampilannya tampilannya bagus, kemudian fitur-fiturnya juga lengkap. Ya, mungkin ada beberapa tampilan yang agak kasar, mungkin ya bisa dimaklumi karena gratis, kita udah tinggal pakai aja. Baik, kita akan mulai, tapi sebelum memasang admin LTE, kita mungkin akan menggunakan konsep yang sederhana aja untuk tampilan view-nya, manajemen view-nya. Kita akan coba buka project dengan editor Visual Studio. Kita bisa nyontek bagaimana cara ngerender view dari si kode Nitr ini pada bagian halaman depan ini. Yang kita tahu ini adalah tampilan dari home controller di sini, kemudian index, dia memanggil view welcome message yang ada di folder view welcome message.php. Nah, kita akan ya memakai ini aja cara-cara pemanggilannya nanti, cuma ada beberapa custom biar kita lebih efisien nanti penggunaan ataupun pemanggilan template-nya. Nah, kita akan coba kasih contoh bagaimana kita nanti menggunakan sistem layout dan konten. Jadi nanti tampilan admin ini ada sebuah layout, yaitu secara kayak kerangka gitu, kemudian di bagian tengahnya adalah konten. Jadi kan nanti ketika memanggil view tidak perlu memanggil ulang bagian header, bagian sidebar ini karena sudah fix ya, jadi yang berubah cukup yang bagian tengahnya, pemanggilannya saja. Nah, sebelum memasang ini mungkin saya berikan contoh konsep sederhana bagaimana pemanggilannya. Nanti pemanggilan atau halaman adminnya akan bisa diakses menggunakan URL seperti ini. Jadi alamat website kita ataupun project kita, kemudian /admin/dashboard seperti ini. Oke, ini belum tak jalankan ulang. Ya, nanti pemanggilannya seperti ini. Baik, berarti ini kita perlu membuat controller, dashboard, kemudian juga perlu membuat folder admin. Kita akan coba langsung ke sana. Jadi di dalam controller saya akan membuat folder admin. Kemudian di dalam apa ini? Folder admin. Kemudian dalamnya ada folder ada file dashboard.php. Kemudian kayak ini, namespace app controller, kemudian admin. Kemudian kita bikin class, namanya class dashboard extend base controller. Kita akan extend root controllernya yang di sini, base controller namanya. Kemudian kita bikin fungsi index di dalam class dashboard di sini. Nah, kita coba aja.
echo dashboard page kayak gini. Ada error, kita coba ubah env-nya biar ini muncul error message-nya. Ya, jadi sekarang muncul errornya. Tadi sebelumnya dia defaultnya running di production, jadi gak muncul error-errornya seperti ini. Baik, di sini ada error base control tidak dikenali di dashboard.php. Berarti ini kita perlu import atau panggil di sini. Kalau kita lihat base control ada di sini, jadi kita bisa panggil menggunakan use kayak ini, use kemudian app controller kemudian base controller. Ini refresh. Oke, berarti sekarang ketika mengakses alamat ini, dia sudah mengakses atau mengeksekusi metode index yang ada di dashboard di sini. Nah, berikutnya adalah kita akan bikin sebuah layout yang nantinya akan dipanggil di sini, atau view yang akan dipanggil di sini. Misalnya kita bikin folder baru di dalam views, kita bikin folder admin, kemudian di dalamnya kita bikin file layout.php kayak gini. Kemudian kita bikin sederhana dulu, HTML kayak ini, kemudian ada head misalnya, ada title kayak gini, misalnya admin panel. Dan body kemudian di sini nanti mungkin kita akan tampilkan header gitu, header kayak gini, kemudian ada horizontal line misalnya. Nah, kemudian di sini ada kontennya nanti, misalnya kayak gini aja dulu, dashboard page, kemudian ada horizontal line lagi, kemudian ada footer. Ini belum manggil ini, berarti ini kita perlu update di sini. Ini masih echo kayak gini. Kita coba contoh yang pemanggilannya di home di sini. Dia return view, nama filenya apa, kemudian parameter data ataupun data yang akan ditampilkan di view. Kita akan coba, jadi nanti akan jadi seperti ini, return view, kemudian nama view-nya berarti admin, kemudian admin layout.php. Layout aja, nggak perlu ada .php-nya. Kemudian nanti ada this data ini. This data ini nanti bisa ini kan extend dari base control. Jadi di sini udah ada this data, udah ada current user sama out. Nanti ketika di dashboard mungkin bisa ditambah this data, mungkin title gitu kayak ini, dashboard page kayak gini, atau content title misalnya. Apa ya, page title.
Hmm. Misalnya seperti ini, kita lihat. Ini kita layoutnya di sini kita bisa panggil kayak gini variabelnya. Page title. Page title kita coba. Kamu nggak mau? Oke, kurang echo. Ya, muncul jadi pemanggilan variabel seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di sini adalah dia memanggil layout langsung, kemudian di layoutnya ada seperti ini. Nah, ini intinya belum dinamis. Jadi nanti kita akan buat biar yang kayak header, kemudian footer ini nggak berubah, tapi yang cukup berubah adalah di bagian kontennya saja. Jadi ini layout utamanya, kemudian di sini ada view header, ada view footer, nah di tengahnya adalah view konten. Kita akan buat custom render view-nya. Jadi sebelumnya cuma view kayak gini, kita akan buat seperti ini nantinya. Misalnya return render view, nanti cukup memanggil misalnya bagian kontennya saja, berarti tinggal manggil admin, kemudian dashboard, kemudian index kayak gini, kemudian this data seperti ini. Ini nanti sudah otomatis akan tampil seperti ini. Jadi tidak perlu memanggil header sendiri, footer sendiri, dashboard sendiri, dan seterusnya. Cukup memanggil bagian kontennya saja. Nah, berarti kita perlu bikin render view-nya ini di base controller. Base controller. Base controller di sini, di base controller ya, di sini. Kita bikin apa ya? Protected aja, protected function render view, kemudian nanti di sini ada konten di string defaultnya, kemudian ada data adalah array kayak ini. Kemudian nah di sini nanti ada this data, data, kemudian konten adalah konten kayak gini, kemudian return view. Nah, layoutnya adalah admin kemudian layout .php layout kayak gini, kemudian this sorry, data saja, nggak pakai this, kayak gini. Masih error. Oke, harusnya this pakai this kayak gini. Nah, sekarang udah muncul kayak gini. Jadi cuma beda pemanggilannya aja, tapi nanti sudah dinamis harusnya. Sekarang berikutnya adalah di sini tadi masih jadi satu file kayak gini, layout, di dalamnya ada kontennya. Kita akan pisah nanti. Jadi nanti bagian header akan kita pisah, contohnya kayak gini. View admin, kemudian apa ya, share misalnya, kemudian header kayak ini. Dia akan error. Nah, berarti kita perlu bikin
folder di dalam admin ya dengan nama share kayak gini. Nanti untuk menampung file-file yang di sharing, contohnya di sini adalah header. Kita paste yang tadi kayak ini. Oke, sekarang udah bisa. Kemudian bagian footer juga kayak gitu. Nanti kayak gini. Admin, share, kemudian footer. Sekarang error, kemudian kita bikin file baru. Footer.php. Ini, kita paste kontennya tadi. Kita refresh. Sudah muncul. Kemudian bagian kontennya nanti tinggal echo, kemudian konten kayak gini. Nah, konten ini didapat dari base controller tadi. Konten kayak gini yang mana di sini di set ketika pemanggilan metode ataupun alamat dashboard index, dia di set di sini. Admin dashboard index. Kalau kita refresh, nah sekarang oke. Yang muncul adalah URL-nya, berarti ini pemanggilannya seperti ini harusnya. Pemanggilannya salah. Ini pemanggilannya bukan echo kayak ini, tapi echo view kayak gini. Oke, ada kesalahan. Invalid file. Dashboard admin. Sorry, berarti kita perlu bikin folder dashboard kayak gini. Dashboard, kemudian bikin file baru yang namanya index.php. Di dalamnya misalnya ada konten seperti ini, dashboard page kayak gini. Atau mungkin tadi yang kita udah bikin yaitu echo page title. Udah. Ya, muncul di sini. Kemudian kalau kita edit misalnya di sini untuk memastikan apakah memang benar itu memanggil ini. Ya, sudah. Oke, berarti konsep layout sama kontennya sudah kita buat. Kita tinggal mengganti ini dengan tampilan admin LTE. Saya sudah download sebelumnya, jadi kita tinggal pakai aja. Teman-teman bisa download sendiri di adminlte.io. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan copy aset-asetnya. Aset-asetnya nanti yang pertama adalah di sini. Di sini ada CSS, ada image, ada JS. Kita copy semua. Kemudian menuju ke folder project kita. Kemudian ke folder public. Nah, di sini kita buat folder baru yang namanya kita kasih misalkan admin. Nah, kita copy di dalamnya. CSS, image, sama JS. Setelah itu kembali ke luar. Kita copy plugin di sini. Plugin ini banyak banget yang diperlukan. Tapi mungkin nanti kita tidak perlu pakai semua. Yang penting kita copy aja dulu. Plugin kita copy satu folder, kita taruh di tempatnya sama di admin tadi. Berikutnya adalah kita akan pakai yang ini aja. Saya seneng yang dashboard yang ini. Dashboard V1 di sini yang memang untuk sepertinya memang untuk e-commerce. Di sini ada new order dan seterusnya. Kalau yang lain beda penggunaan sepertinya. Saya akan menggunakan yang ini. Jadi saya buka kode HTML untuk yang versi ini. Saya akan copy semua ke layout.php. Kita copy semua di sini. Nah, berikutnya adalah kita coba refresh tampilannya.
Nah, ini tampilannya masih kacau karena pemanggilannya belum kita sesuaikan. Bagi contoh, kita perlu sesuaikan dengan mengupdate URL-nya ataupun URL asetnya. Contohnya di sini sebelumnya seperti ini, kita akan ganti menjadi seperti ini. Itu echo kemudian base URL ini untuk mengakses root URL-nya. Kemudian tadi adalah di dalam folder admin dan CSS seperti ini. Kalau kita refresh, oke, sudah tampil seperti ini, tapi beberapa image belum muncul. Berarti kita perlu update juga. Beberapa image, contohnya adalah di kayak gini. Ini berarti kita perlu replace. Kita bisa pakai kayak gini. Kita replace, kita find, kemudian replace. Tapi juga hati-hati, pastikan sesuai pengopiannya, alamat replace-nya. Kemudian saya replace kayak gini. Oke, sudah tampilan gambarnya sudah muncul, tapi bagian JavaScript, bagian yang kayak pelan. Oke, di sini JavaScript-nya udah, tinggal yang bagian plugin. Ini kita perlu replace juga. Nah, bagian plugin agak beda. Kalau ini kayak gini, ini perlu kita tambah plugin juga. Kayak gini. Jadi nantinya seperti ini. Admin plugins, kemudian pluginnya apa. Kita refresh. Ya, sepertinya berjalan sempurna untuk tampilan dashboardnya. Kita akan pecah. Nah, di sini tadi kalau kita lihat masih jadi satu file di sini layout.php. Kita perlu pecah seperti yang kita lakukan ketika dibikin konten sama layout tadi. Misalnya bagian header. Kita lihat mulai dari mana ya? Navbar, sepertinya navbar di sini. Kita lihat navbar. Ya, kita coba bagian headernya kita cut. Kayak gini. Kemudian kita copy di sini. Kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, headernya ternyata bagian ini saja. Berarti kita tampilkan di sini echo, view, dan admin, share, kemudian header. Belum muncul. Oke, udah muncul ya. Udah muncul ini. Oke. Kemudian bagian sidebar. Bagian sidebar ini kayaknya dari sini. Kita coba cut kayak gini. Kalau kita refresh, dia akan hilang kayak gini. Kita paste, kita bikin file baru di sini berarti. Sidebar.php. Jadi kita paste. Ini
kemudian kita panggil echo, kemudian view admin share, kemudian sidebar. Nah, oke, muncul lagi. Kemudian bagian kontennya, kita bagian kontennya, content wrapper kayak gini. Kontennya ini berarti kita copy ke dari sini kayaknya. Ini content wrapper, berarti kita copy yang dari sini, dari dalamnya content wrapper sampai akhir, sampai di sini. Kita cut kayak gini. Indentationnya saya lebih suka 4 indentation biar nggak terlalu mepet jaraknya. Kemudian kita taruh di sini. Kalau kita refresh dia akan hilang harusnya. Bagian tengah hilang. Oke, nanti dulu biarkan kayak gini. Ke bagian footer. Ke bagian footer ini juga saya akan cut kayak gini. Apa ini? Sidebar ini nggak perlu lah. Biarin aja di sini. Cukup yang footer aja. Footer kayak gini. Saya copy di bagian footer. Dan saya refresh. Dia nggak ada, hilang footernya. Kemudian saya panggil. Echo, view, admin, share, footer. Ya, udah muncul lagi footernya. Ya, baik. Oh, oke. Ada debuggernya ternyata. Baik. Kemudian saya kira untuk bagian layout sudah seperti ini, tinggal kita rapikan aja indentationnya. Ini misalnya. Biar agak rapi. Bagian layout sudah. Oke, bagian tengahnya belum tampil ya tadi dashboardnya. Oke, berarti kita bisa panggil kayak gini. Bagian kontennya. PHP echo view content. Oke, udah muncul dashboardnya. Apa lagi yang belum? Oke. Kita akan coba buat linknya dari depan. Jadi sebelumnya kita udah punya login kayak gini. Kita akan bikin link baru di sini. Bagian welcome message, kemudian oke, kita bikin link baru di sini misalnya admin dashboard kayak ini. Jadi nanti ada menu baru ketika udah login. Bila perlu kita cek juga gimana ngecek adminnya. Ngecek adminnya kita coba cek di sini di on out-nya.
Oke, kita bisa ngecek kayak gini. Jadi nanti ketika dia login kemudian dicek lagi apakah dia itu admin. Kalau iya, maka munculkan link dashboard kayak gini. Ya, seperti itu. Kita logout, kemudian kita coba login user lain. Oh, nggak ada user lain. Oke, mungkin besok aja kita bahas belakangan. Yang penting nanti ketika dia login, ketika admin login muncul link dashboard ini, kemudian diklik, dia akan diarahkan ke halaman dashboard yang mana udah kita ubah tampilannya menggunakan admin LTE. Baik, sepertinya untuk pembahasan kali ini pemasangan admin LTE untuk tampilan admin panel sudah cukup. Kita akan lanjutkan berikutnya untuk pembahasan fitur-fitur yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih.